Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi berita ini ya. Tetapi ada istilah sakit hati, makanya saya mencoba untuk menganalisa apa persoalan yang terjadi. Asprey Paula Verhoeven, asisten pribadi Paula Verhoeven. Katanya sakit hati, kemudian membongkar ini semua. Benarkah demikian? Supaya tidak mengundang fitnah teman-teman, saya akan bacakan ini untuk Anda. Langsung ya dari sumbernya. Banjarmasin Post. Jadi dalam isu Paula Verhoeven selingkuh, pemicu Baim Wong gugat cerai, mantan Asprey akui sakit hati. Banjarmasin Post, setelah digugat cerai artis Baim Wong, Paula Verhoeven diberondong dengan sejumlah tudingan miring. Setelah ramai soal isu selingkuh, kini mantan asisten pribadi Paula Verhoeven yang membongkar aib lainnya. Sebelumnya, sang mantan asisten membongkar isu perselingkuhan Paula Verhoeven dengan sahabat Baim Wong. Kini, ia membongkar perlakuan Paula Verhoeven padanya ketika bekerja sebagai asisten pribadi. Dalam pengakuannya, mantan asisten pribadi Paula Verhoeven itu mengaku pernah difitnah istri Baim Wong. Ini terjadi ketika dia baru bekerja 6 bulan pada Paula Verhoeven. Pengakuan sang mantan Asprey itu dikutip dari TikTok Morata, Kamis 24 Oktober 2024. Akun ini mengutip tayangan YouTube Starpo Indonesia. Sebenarnya aku sama Kak Paula itu bekerjanya sangat baik banget di awalnya. Cuman yang terakhir aku mengundurkan diri karena ada masalah yang tak bisa aku hindari dan perbaiki dengan Kak Paula, ungkap sang asisten Paula yang enggan disebut namanya. Menurutnya hal itu terjadi karena dia dan Paula Verhoeven sama-sama tak bisa menyelesaikan persoalannya. Jadi sama-sama nggak bisa saling memperbaiki gitu. Nggak bisa sama-sama menyelesaikannya, katanya. Lantas sang mantan asisten itu menceritakan kejadian yang dialaminya. Bahkan saat itu dia sampai harus meminta bantuan Baim Wong untuk menyelesaikan fitnah yang dialaminya. Penyebabnya apa yang terjadi padanya dan juga Paula sudah membuat ia dan keluarganya kecewa. Dia pun tak menyangka jika perilaku Paula yang semula baik berubah. Aku gak nyangka dari perilaku Kak Paula yang sangat baik ke aku sebelumnya. Aku gak nyangka dia kayak gini, memfitnah aku, ujarnya. Menurutnya, Paula memfitnahnya telah menghilangkan tas mewahnya. Padahal aku sendiri nggak pernah tahu tas itu modelnya apa dan warnanya apa. Aku nggak pernah melihat itu, katanya. Sayangnya Paula saat itu tak puas dengan pengakuannya, menyudutkan aku sebagai asisten pribadinya karena memiliki akses ke kamar tersebut. Balik lagi aku, kalau misalnya kerja, kata orang tuaku, harus jujur. Akibatnya dia pun mengundurkan diri sebagai asisten pribadi Paula. Dia menilai Paula lebih mendengarkan teman-temannya ketimbang mempercayainya. Padahal Baim Wong sempat membantu menjadi penengah imbas dia mau resign. Namun akhirnya dia tetap memilih resign jadi asisten pribadi Paula karena terlanjur sakit hati.
Sebagai penengahnya sih Mas Baim udah sempat berbicara, cuman balik lagi emang dari awal mau resign, jadi memutuskan keluar gitu sih. Video ini ramai jadi sorotan. Ada yang percaya, ada juga yang malah menuduh Baim Wong bersekongkol dengan si mantan asisten untuk menjelekan Paula Verhoeven. Oke, masih ada yang lain, tapi nanti silahkan ya teman-teman baca sendiri ya. Nah, apakah benar asisten ini gitu kan yang kita jadikan pembahasan? Apakah benar asisten ini yang katanya sih mengabarkan kepada Baim Wong bahwa Paula Verhoeven selingkuh? Kemudian saya baca judulnya ini sakit hati. Asisten pribadi sakit hati. Mungkin karena barang milik Paula hilang, tidak ditemukan gitu. Nah, ini juga mengenai tugas ya. Asisten pribadi ini kan yang mempunyai akses keluar masuk di ruangan pribadi Paula Verhoeven. Artinya wajar dong kalau ditanyakan, karena dia yang mempunyai akses masuk. Kalau orang lain nggak mungkin karena tidak mempunyai akses masuk. Makanya wajar kalau ditanyakan, ini yang begini ini mau kerja dimanapun, menjadi asisten pribadi siapapun, pastilah diminta pertanggungjawabannya. Kenapa? Karena dialah yang mempunyai akses untuk masuk ke ruang pribadinya dan menanyakan terkait dengan barang-barang pribadi. Ya mungkin wajar ya, wajar kalau kaget ya, kaget sehingga merasa sakit hati dan minta resign. Bukan persoalan resign atau ini untuk semua saja ya, siapapun kita ketika menjadi asisten pribadi, artinya kita adalah orang pertama yang akan menerima pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Dan menjadi tanggung jawab kita terkait dengan barang-barang pribadi majikan kita. Mau nanya kemana majikan kita kalau enggak ke asisten pribadi? Nah, sebagai asisten pribadi, kalau ditanya, ya jangan tersinggung, jangan sakit hati. Akhirnya nanti membuat sesuatu menjadi enggak nyaman itu. Kemudian terkait dengan perselingkuhan, kemudian yang mengadukan ke Baim Wong adalah asisten pribadinya. Asisten pribadi sejauh apa untuk mengetahui tentang kasus atau isu selingkuh? Apakah hanya karena disuruh transfer, ataukah karena ada perbincangan berdua, ataukah karena sesuatu? Kalau hanya kaitannya dengan transfer, kalau kaitannya dengan perbincangan, itu belum masuk kategori perselingkuhan. Mungkin ada sesuatu yang dibicarakan kaitannya dengan transfer, mungkin ada kaitannya yang harus dibayar, diselesaikan. Tapi kalau langsung dicas sebagai perselingkuhan, itulah resikonya, membuktikannya yang sulit ya terkait dengan perselingkuhan. Untuk asisten pribadi, apakah asisten ini atau tidak, saya belum dapat informasinya ya teman-teman ya. Sebenarnya ingin sekali saya itu menanyakan apa yang sebenarnya dilaporkan kepada Baim Wong sehingga Baim Wong naik pitam gitu ya. Tiba-tiba talak, kemudian ajukan gugatan cerai. Apa persoalan yang sebenarnya? Apakah selingkuh? Selingkuh tidak semudah yang kita bayangkan. Bahwa kamu selingkuh, ditanyakan apa buktinya, ya. Kemudian kalau selingkuh kepada siapa?
Dengan siapa? Apakah dengan teman-temannya atau dengan teman suaminya? Banyak hal yang harus digali terkait dengan masalah ini. Itu saja teman-teman, saya belum tahu ini apakah asisten pribadi ini atau orang lain. Tapi ini sudah membuat rame di dunia maya ya, di dunia TikTok dan dunia YouTube. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.